kita bersama-sama menghadiri seminar proposal dari Saudari Nur Ain. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih tetap istiqomah dengan ayat dan jalan. Yang saya hormati di pada pagi hari ini, Komisi 1 Ibu Dr. Masta Hamula Bayamade, yang saya hormati Komisi 2 Pak Kadir MPD dan kolega Komisi 2 sementara cuti yang bisa hadir pada ujian seminar ini, dan istimewa mengenai misi. Selamat ya, alhamdulillah Anda sampai ke tahap ini yang mungkin sebelumnya pernah mengganti judul ya. Berapa kali coba ini? Berapa kali? Yang semula judulnya tentang apa ya? Pengembangan media berbasis lingkungan melalui model show. Terus dirubah menjadi Pengembangan media kotak ajaib, tapi modelnya tetap kasur ya. Hanya dia yang satu yang paling lingkungan. Makanya kalau lingkungan kita mau belajar KPI seperti apa, makanya pakai pembelajaran kotak ajaib. Kita rekan-rekan mahasiswa yang ikut mensupport sebagai aib untuk seminar proposal pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai saja seminar proposal pada pagi hari ini dengan sama-sama Mas. Selanjutnya, sesi pertama adalah pemaparan secara garis besar ide-ide utama dari proposal Anda. Begitu kepada saudari diberi waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji 1 Dr. Masta Hamula MPD, yang MAG, maaf Ibu salah. Yang saya hormati Penguji 1 Kadir MPD, dan yang saya hormati pula pembimbing 1, saya sebagai Dr. Mutmainah MPD. Salah-salah dah. Jangan, saya ya. Jadi dokter ini. Atau mau aku dulu? Maaf Ibu. Nah, yang mau aku dulu, kayaknya pasti ya. Ayo. Ambil aja aku dulu deh. Jangan sekali ya. Konsentrasi dia. Yang kedua, pembimbing kedua saya Bapak Rafiul Ilmu Dinullah MPD, yang saat ini tidak sempat hadir karena cuti. Baiklah, saya langsung saja masuk pada pembahasan materi. Latar belakang, media pembelajaran adalah alat atau segala sesuatu yang dapat membantu tersampainya suatu informasi maupun materi ajar yang dapat merangsang pikiran, perhatian, keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam proses belajar di kelas. Dengan adanya media pembelajaran inovatif yang melibatkan peserta didik sehingga mereka tertarik dan merasa tertantang. Akibatnya pembelajaran tidak merasa membosankan dan peserta didik senang dalam mengikuti pembelajaran. Namun, pada kenyataan penggunaan media pembelajaran belum sepenuhnya diterapkan atau diaplikasikan. Khususnya di SMP Negeri 5 Manado, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam materi ilmu tajwid atau hukum bacaan Al-Quran, media yang digunakan hanya sebatas penyampaian dari guru atau buku dan lembar ujian siswa. Mengakibatkan sebagian besar peserta didik belum paham dan atau mengerti hukum bacaan Al-Quran maupun makna dari hukum bacaan tersebut. Identifikasi masalah. Peserta didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, hasil belajar siswa rendah. Ketiga, peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru. Keempat, media yang digunakan hanya berupa buku cetak dan lembar kerja siswa.
Kelima, belum dikembangkannya media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran ilmu tajwid. Batasan masalah. Pertama, produk pengembangan media kotak ajaib. Kedua, objek pengembangan media kotak ajaib hanya pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Manado. Rumusan masalah, bagaimana pengembangan media pembelajaran kotak ajaib pada mata pelajaran PHI di SMP Negeri 5 Manado. Kedua, apakah media pembelajaran kotak ajaib efektif digunakan? Tujuan pengembangan. Pertama, menghasilkan media kotak ajaib untuk mata pelajaran PAI materi hukum tajwid. Kedua, menguji keefektifan media kotak ajaib dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Spesifikasi produk yang diharapkan. 1. Media pembelajaran kotak ajaib yang sesuai dengan materi ilmu tajwid. Kedua, media pembelajaran yang berbentuk persegi dengan tampilan 3 dimensi. Ketiga, menampilkan huruf-huruf hijaiyah yang termasuk dalam hukum bacaan memati atau tanwin. Keempat, media kotak ajaib yang terbuat dari kardus bekas. Pentingnya pengembangan. Secara teoritis, diharapkan menjadi sumber referensi dalam pengembangan media. Kedua, secara praktis, yaitu bagi siswa, membantu siswa dalam memahami materi serta meningkatkan minat belajar. Bagi guru, menjadi contoh untuk membuat media yang kreatif. Dan bagi sekolah, dapat dijadikan masukan dalam penggunaan media pembelajaran di kelas. Definisi istilah. Pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Layak tidaknya suatu produk untuk digunakan. Pengembangan dapat berupa proses, produk, dan rancangan. Kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Kotak ajaib. Kotak ajaib adalah kotak yang berbentuk persegi, yang tidak tembus pandang, dan ukurannya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu sesuai dengan materi yang akan peneliti adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Lafaz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut Islam mengeluarkan setiap huruf dan tempat keluarnya dengan memberi hak pada mustahaknya. Desain kotak ajaib. Tahapan penggunaan media kotak ajaib itu dimulai dari ular tangga, kantong Doraemon, taman tajwid, dan puzzle. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Taruhiti dan Arfilia, di mana pengembangan media kotak ajaib pada materi pelajaran IPA, materi pesawat sederhana siswa kelas 7 sekolah dasar. Dalam penelitian ini diperoleh data dari validasi ahli media pembelajaran sebesar 90,5% dengan persentase sangat layak, validasi ahli materi dengan persentase 91,95% sangat layak, tanggapan guru 98% sangat layak, dan nilai pretest post-test dipresentasikan sangat layak, dan tanggapan siswa 92,82% sangat layak. Hasil pengembangan berupa produk media kotak ajaib pada mata pelajaran IPA, materi pesawat sederhana siswa kelas 5 sekolah dasar. Kedua, Zulfan Fida, yang berjudul pengembangan media kotak ajaib untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik, materi bangun data, kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Sabiul Muttaqin 02 Blitar. Hasil validasi oleh 2 validator, media memperoleh skor presentasi sebesar 93,5% masuk ke dalam kriteria sangat layak, dan hasil validasi oleh 2 validator memperoleh skor presentasi sebesar 96,3% masuk ke dalam kriteria sangat layak. Kemudian hasil keefektifan diperoleh dari ketuntasan peserta didik. Dalam pretest dan post-test diperoleh nilai rata-rata pretest 54,4, dalam nilai post-test 80,6, yang disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar. Kemudian diperoleh nilai gain
0,56%, sedang dengan presentase skor 56% dengan kategori cukup efektif. Ketiga, Madinah Fatikasari, pengembangan yang berjudul Pengembangan Media Kotak Ajaib untuk Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi pada peserta didik kelas 8 SMP. Kotak Ajaib divalidasi berdasarkan dua hal, yaitu materi dengan presentase 90%, kualitas sangat layak, dan desain media pembelajaran dengan presentase 90,8%, memiliki kualitas sangat layak. Dapat disimpulkan, jumlah akhir kualitas kevalidaan media Kotak Ajaib yaitu sangat layak dengan presentase 90%. Pada aspek keefektifan media, aktivitas pendidik dengan presentase 87,7%, pengamatan aktivitas peserta didik dengan presentase 89%, dan hasil belajar peserta didik memiliki nilai presentase 90% dengan kualitas sangat baik. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian penggunaan media pembelajaran Kotak Ajaib sebagai berikut. H0, media pembelajaran sederhana tidak efektif digunakan pada mata pelajaran PAI khususnya materi ilmu tajwid. H1, media pembelajaran sederhana Kotak Ajaib sangat efektif digunakan pada mata pelajaran PAI khususnya materi ilmu tajwid. Prosedur pengembangan. Dalam penelitian pengembangan media Kotak Ajaib ini, peneliti menggunakan penelitian pengembangan model Azure. Model ini dicetuskan oleh Heinitz, kemudian dikembangkan oleh Smaldino dalam bukunya Instructional Technology Media and Media for Learning yang meliputi 6 tahapan, antara lain Analyze Learning, State Objective, Select Method Media and Material, Utilize Media and Material, Require Learning Participation, Evaluate and Revise. Subjek uji coba. Subjek uji coba ini dilakukan di SMP Negeri 5 Manado pada siswa kelas 7. Di mana kelas ini yang pada kelas 7 jumlah siswa 17 dengan jumlah siswa 17 orang, di mana kelas ini yang menjadi fokus penelitian dalam pengembangan media pembelajaran sederhana Kotak Ajaib. Jenis data deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Juga perbedaannya sudah menarik ya. Tapi nanti kalau ke depan jangan kayak begitu ya, kayak orang ya, ada menunjukkan ide yang di dalam itu tinggal buku plastik kan, namanya PowerPoint. Jadi poin-poin yang sama saja ya dituliskan aja ya. Oke, baik, memang ini pengembangan dan model yang dia gunakan itu agak berbeda dari model-model yang sebelumnya yang memang ini sebenarnya kayak Edi, terus ada Azure itu kan untuk penggunaan ini pengembangan media. Pas kemarin kan Sudiono level 1, tapi kalau level Sudiono itu kan kalau kita mendesain sebuah gerakan pembelajaran atau apa. Dan ini tadi ada hipotesis karena nanti untuk uji cobanya ini dia menggunakan eksperimen ya, untuk uji coba produk yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya sebatas kalau yang secara umum biasanya beberapa yang penelitian produk yang dihasilkan dalam bentuk prototype, setelah itu tinggal dimintai respon siswanya seperti apa tanggapannya ya. Nah, kalau ini untuk pengembangan yang dilakukan oleh AI itu sampai uji cobanya secara terbatas ya, terbatas, tapi dia akan eksperimental ya. Jadi ada pesan hipotesisnya. Oke, itu sebagai pengantar. Dan seperti di awal tadi saya sampaikan, hari ini sempat mengalami perubahan judul. Tadinya dia lingkungan ya, dan ada tulis stasiunnya. Nah, itu juga kita perbaiki
lagi. Dia tentang mengembangkan media pembelajaran kota Aceh seperti kota Aceh dan provinsi yang akan kembali secara mendalam kepada luas ini. Itu kesempatan pertama diberikan kepada Komisi 1 yaitu Dr. Masal Abu Baba Al-Masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Penguji, sekaligus sebagai pembimbing pertama, yang saya hormati Ibu Dr. Mutmainah MPD. Kemudian yang saya hormati pula tim saya, Bapak Kadir MPD, dan terkhusus kepada Ananda Ali Musi yang alhamdulillah sampai pada tahap ini ya, dan juga teman-temannya yang sempat hadir memberikan support ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ujian proposal pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ibu sudah mendengar ya presentasi dari Nur Ain, dan yang memang tadi sudah dijelaskan pula oleh ibu kedua bahwa memang ibu lihat selama ibu menguji ataukah membimbing mahasiswa yang mengambil jenis penelitian itu penelitian pengembangan, dan ini jenis yang baru ya, artinya yang sebelumnya itu ya cuma di 4D kemudian EDI ya. Nah, ini bisa mengambil jenis yang lain lagi ya, sure ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul Ain ya, Ibu panggil Ain, betul-betul bisa melaksanakan penelitiannya sesuai dengan jenis penelitian yang insyaallah akan digunakan. Pertama-tama Ibu dulu ingin mendengarkan dari Ain sebenarnya motivasi utama ya yang dari Ain ini kenapa memilih penelitian pengembangan Azure ya, kemudian memilih media kota ajaib. Apa sih sebenarnya yang ajaib? Bukan kotanya aja, tapi ini dulu Ibu mau lihat apakah betul-betul Ain sudah paham itu jenis pengembangan yang sudah dipilih. Apakah memang cuman sebatas misalnya singkat saja membaca buku-buku yang ada ya, bahwa saya mau berbeda dengan teman saya ya, saya mau pilih ini ya, karena dengan keputusan Anda memilih jenis penelitian ini berarti minimal Anda sudah paham betul ya, Anda paham betul penelitian ini dan mengapa memilih media pembelajaran kota ajaib. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi jenis penelitian modulation ini pertama kali saya dengar dari dosen mata kuliah desain pembelajaran Bapak Rabiul Ulumudin. Kebetulan beliau memaparkan sedikit tentang modulation itu, jadi saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Kedua, kenapa saya memilih media kota ajaib? Karena kota ajaib itu dia ada 4 sisi. Terus dalam kotak itu peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam media tersebut. Terus media kotak ajaib juga memiliki praktis untuk digunakan, dan pembuatannya juga mudah. Dalam penjelasannya Pak Rafiul, dengan langkah-langkahnya itu kira-kira kan sudah dipikirkan kan
materinya kemudian waktu yang digunakan itu sudah terfikirkan? Nah, waktu yang digunakan itu kebetulan di SMP Negeri 5 kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Terus sudah ditanyakan lagi pelajaran mereka itu dalam satu hari PAI itu dia 3 jam dalam waktu 40 menit. 3 jam? 3 jam dalam waktu 40 menit. 3 kali 40 menit. 120 menit. Iya. Dia kan paralel kan? Iya, paralel. Jadi berapa siswa? 120 ya? Iya. 120, jadi satu hari itu atau ke berapa kelas ya? Dia ada 7 kelas, Bu. Jadi satu hari itu dia 2 kelas. Untuk mata pelajaran agama itu satu hari dalam satu hari itu 2 kelas. Nah, rencananya nanti di kelas berapa? Rencananya di kelas 72 ya. 72. Berapa lama rencana penelitiannya? Rencana penelitiannya sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, oke. Ibu sepakat? Setengah tahun? Setengah tahun boleh. Betul. Betul. Karena ini kan langkahnya itu panjang. Padat. Kemudian materinya berapa materi? Cuma satu Ibu. Materi ilmu tajwid. Ya, betul satu, tetapi kan itu satu ayat saja kan itu nanti misalnya jadi materinya sudah dianalisa kan? Itu kan yang analis kan yang pertama itu. Jadi menganalisis materi-materi juga di samping menganalisis kemampuan siswa, Anda juga harus menganalisis materinya, ya. Nah, materinya itu dianalisis. Kira-kira materi yang akan saya ajarkan itu tema-tema tentang apa, ya? Temanya tentang apa? Belum sampai ke situ. Ya. Jadi mestinya kan sudah ada gambaran. Nah. Di sini Ibu lihat ada surah-surah, ada beberapa ayat yang saya lihat di sini. Berarti kan cuma ditulis saja, tetapi belum betul-betul didalami materi nantinya yang akan diajarkan, ya. Jadi memang perlu dipahami ya bagi yang ada di belakang itu bahwa penelitian pengembangan itu sebenarnya hampir sama dengan penelitian PTK yang tidak mungkin dilakukan cuma 1-2 kali pertemuan saja. Karena kan ini ada hal yang kita mau betul-betul melihat sejauh mana pengembangan media yang kita buat itu bisa apakah efektifnya, efisiennya yang kita mau lihat di misalnya penggunaannya di peserta didik, ya. Karena itu membutuh waktu lama untuk betul-betul membuat suatu produk yang kita inginkan, ya. Jadi kalau ada PTK yang pertemuan cuma 2 kali, ya, kemudian pengembangan juga cuma 2 kali, ya, itu tidak perlu dipertanyakan, ya. Karena yang namanya pengembangan, dikembangkan kan, memang sudah ada, tetapi ya dikembangkan lagi misalnya yang baru, ya. Apalagi dengan permasalahan di lokasi penelitian yang memang selama ini katanya ya menurut ininya wawancaranya belum bahkan jarang menggunakan media pembelajaran, ya. Sehingga dengan alasan-alasan itu nanti memang terlihat bahwa ya sangat penting ya mengembangkan media pembelajaran, apalagi sekarang ini dengan menggunakan kurikulum Merdeka kan, itu semakin akan terlihat nanti bagaimana seorang pendidik atau guru itu bisa mengeksplor pembelajarannya di dalam kelas, ya. Jadi Ibu sangat mengharap ya kalau memang misalnya betul-betul nanti 2 bulan, ya berarti hasil yang nantinya diperoleh itu ya kemungkinan besar akan lebih maksimal lagi, ya. Itu yang Ibu harapkan. Cuman ini belum ada gambaran ya materi-materinya, karena kalau di sini kan itu sudah ada di halaman berapa tadi itu Ibu dia ada surah-surah halaman berapa, coba dibuka kan? Indikator penilaian soal. Nah ini surah An-Nisa, ya, Al-Baqarah, Al-Imran. Ini memang sudah dilihat tak di buku pelajarannya? Sudah Ibu.
dari silabus. Ya. Jadi surah An-Nisa membahas tentang apa di situ? Pembahasan tentang apa? An-Nisa ayat 146. Ya. Nah, kemudian Al-Baqarah, ya. Nah, meskipun memang lebih ditekankan kepada tajwidnya, tetapi tetap harus kita tidak bisa abaikan juga tema apa yang dibahas dalam setiap ayat tersebut, ya. Karena nanti akan juga ada tes untuk mengetahui kan pemahaman siswa terhadap ayat yang sudah dibacakan, bukan cuma tajwidnya saja tetapi lebih, karena ini sudah dirinci C1-nya, C2-nya, C3-nya. Itu harus jelas. Karena mengetahui pemahamannya siswa kan itu harus melalui juga tes. Jadi harus jelas itu, ya. Nah, bahkan ini sudah ada hukum-hukum tajwid itu juga sudah jelas, ya. Jadi jangan sampai ada kemarin juga itu pada saat proposalnya sempurna sekali, ya. Nah, sempurna sekali. Nah, ibu bahkan memberikan apresiasi selama ibu mengatakan, nah selama ini ibu menguji menguji proposal, baru kali ini ibu lihat proposal yang sangat sempurna, tinggal diaplikasikan di lokasi penelitian, ya. Tetapi ternyata kan setelah penelitian ya ada beberapa hal yang berubah, ya, akhirnya. Ini makanya kalau kita membuat hal seperti ini ya berarti kita harus bisa betul-betul memahami ya apa yang kita tuangkan di dalam proposal kita. Backgroundnya apa nah? SMA atau madrasah? Model, ya. Jadi memang tahu siapa nantinya yang mau pelaku tindakannya di sini, yang mengajar. Guru ibu. Oh, guru bukan. Oh. Anda harus juga tahu loh, ya. Karena kan nanti dia sebagai pengamat. Jadi kalau bisa bukan cuma Anda satu-satunya pengamat, tetapi coba digandeng teman-temannya atau ada ahli yang memang, karena kalau memang Anda tidak memiliki kemampuan di bidang tajwid berarti mau Anda bisa dikatakan Anda tidak bisa menjadi pengamat. Karena yang mau mengamati itu kan adalah orang yang memiliki keilmuan di bidang itu. Ya. Karena banyak hal nantinya yang harus diisi. Apa betul siswa A memahami apa itu ihfaz, ya, tanwin, idgham dan lain sebagainya, ya. Ayo, ya. Jadi kalau memang Anda sekiranya Anda tidak paham tentang ilmu tajwidnya, ya jadi gandenglah teman-temannya atau memang ada ahli yang memang di bidang itu, yang nantinya akan melihat sejauh mana perkembangan, ya, perkembangan peserta didik dengan menggunakan media kota ajaib itu, ya. Ya, karena ini bukan penelitian misalnya memperagakan strategi pembelajaran, tetapi ini ilmu tajwid, ya, yang tidak semua orang bisa. Cara membacanya pun juga nanti itu dilihat di situ. Jadi beberapa ayat yang tadi Ibu sebutkan itu ya dari segi, ada banyak orang yang misalnya lancar membaca Al-Quran, tetapi dari segi makharijul hurufnya ya masih bisa, ya sama Ibu bisa membaca Al-Quran, tapi masih banyak kurangan Ibu tentang tajwidnya barangkali, ya. Kalau Ibu diuji masih banyak yang perlu diluruskan, ya. Apalagi misalnya kalau memang yang tidak mungkin ada paham tentang tajwid, tapi lebih bagus kalau memang orang yang memang ahli di bidang itu, ya. Karena materi yang diangkat ini ya dari beberapa halaman ini ya, ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Siapa gurunya? Bapak Walid. Oh, Pak Walid, alumni Fuad. Ya? Alumni IAIN kan? Alumni dari Fuad ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dia. Jadi tinggal nanti observernya itu nantinya dicari yang betul-betul ya pas dengan
materi yang diajarkan. Jadi yang mau menilai itu bukan cuma penggunaan kotak ajar itu, tetapi cara membacanya itu yang paling penting. Bagaimana hubungan antara penggunaan itu dengan pemahaman peserta didik tentang ilmu tajwid, begitu ya? Nah, gitu, ya. Jadi ada beberapa, misalnya minggu ini surah An-Nisa, ya, minggu berikutnya surah Al-Baqarah, minggu berikutnya surah Al-Imran, minggu berikutnya berapa lagi. Jadi setelah menggunakan itu di situ dilihat ya bahwa memang pengembangan ini bisa ya pembelajaran bisa efektif dengan menggunakan kotak ajaib, kan gitu ya. Nah itu ya yang Ibu pertama dulu Ibu ingin sampaikan. Selanjutnya di halaman 2 ya. Nah ini di situ disampaikan bahwa ada hasil penelitian, ya, hasil penelitian yang menunjang ya penelitian yang akan dilakukan oleh AIN ya, tapi dalam footnote itu tidak dicantumkan ya. Jadi harus tetap dicantumkan siapa peneliti yang dimaksudkan ya. Kemudian di halaman 1 ya, Ibu mau tes dulu, coba dibaca dulu ayatnya, mau tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah betul enggak itu? Coba baca pertama, ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah betul bacanya itu? Khalaq. Sudah betul? Kira-kira qaf itu masuk apa dia? Dia Cara membacanya bagaimana? Ya. Nah, ini tajwid ini ya. Cara bacanya bagaimana itu? dibaca jelas. Hah? Dibaca jelas. Dibaca jelas bagaimana? Khalaq. Kedudukannya apa dalam tajwid apa? Ilhar. Ilhar. Masa ilhar? Masa ilhar? Ya ini. Aduh. Ini baru satu nih Bu, ya. Jadi itulah tadi dibilang gandeng orang yang memang paham. Ya. Kalau baju di toko, masa dulu dikali sampai buat orang dari itu. Mestinya itu keluar dari Kalau apa dia? Ada berapa kalau kalah? Nah, kalau kalah apa? Nah, kalau yang ini? Ya, jadi ini baru satu baru satu contoh. Jadi ini belum apa-apa supaya ibu motivasi dari awal ya, supaya memang betul-betul nanti hasil penelitiannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang bisa kita katakan, apa yang kita harapkan bersama ya. Oke. Nah, kemudian coba dibaca penjelasannya di bawah. Ayat ini ya, pada ayat di atas mengandung perintah ya. Dan pada ayat keempat dijelaskan bahwa pena dijadikan media. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang bahwa dalam ayat keempat itu pena dijadikan media dalam mengajarkan sesuatu kepada manusia? Di bawah ayat yang tadi dibacakan, siapa yang bilang? Nah ini ya, jadi kalau biasanya kalau ada ayat, nah itu penafsirannya ya, penafsiran itu bukan penafsiran dari Anda,
karena kapasitas Anda sebagai mahasiswa bukan sebagai mufasir ya. Jadi mestinya di sini kan harus sesuai dengan kitab tafsirkan atau kan minimal penjelasan dari misalnya Al-Quran dan terjemahnya ya gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita mengatakan bahwa ayat di atas itu menjelaskan beda itu dijadikan media, betul ya, betul apa yang dituangkan di sini, tetapi kapasitas Anda sebagai mahasiswa belum layak Anda bisa berpendapat seperti itu ya, gitu. Oke? Nah, kemudian di rumusan masalah ya, jadi ada kata bagaimana dan ada kata apakah ya. Jadi mestinya yang kedua itu bagaimana efektivitas ya. Bagaimana, karena kan yang mau diukur ini efektivitasnya. Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran Kota Ajaib ya. Jadi kalau apa kan itu kuanti Pak Bu ya, bahasa-bahasa kuanti. Tapi kan ini PTK, RND itu bahasa yang digunakan itu sebenarnya bagaimana? Karena ini adalah proses yang kita mau lihat prosesnya itu ya. Dan untuk mengukur efektivitasnya nanti diukur dari mana? Dilihat dari uji tes, pretest dan post-test itu. Hasil dari pretest dan post-test. Baru? Cuman itu? Efektif iya. Dengan nilai NJ dari presentasi. Yang pasti Ibu ingat dulu, apakah yang tadi supaya Ibu nanti juga sebagai pembimbing pertama ya, Ibu tadi dengar ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, ya begitu ya? Ini dapat kayak makanya ditempel itu. Iya, kalau ini nggak pakai eksperimen ya, kelas kontrol sama kelas ini. Apa yang Ibu dengar tadi itu apa tadi itu? Oh iya. Karena ini kan beda ya, karena ini kan pengembangan, jadi keefektifan, kemudian kevalidan, kemudian apalagi yang satu itu ya, kepraktisannya itu bisa dilihat misalnya dari ahli ya, kemudian tanggapan siswa, tanggapan pendidik ya, kemudian kalau memang mau nantinya mau diseminasi ya, mau disebarluaskan itu ya, itu nantinya juga butuh nanti pengamat di situ ya. Nah, kemudian tadi saya dengar bahwa diuji cobakan ya, diuji cobakan. Jadi eksperimennya ya itu tadi yang saya mau ini dieksperimenkan. Apakah memang Bu ada di dalam penelitian pengembangan? Ataukah yang dimaksud di sini dieksperimenkan ini itu sebenarnya define-nya itu, diseminasinya itu. Nah, jadi kalau sampai ke tahapan diseminasi, ya, nah ini berbeda kalau itu menggunakan assure, ya. Tetapi kalau cuma sekedar mau memaparkan bahwa media ini diuji cobakan misalnya di kelas-kelas tertentu ya, sebagai bahan bahwa media yang digunakan ini betul-betul efektif digunakan ya. Nah, tetapi kalau mau menggunakan diseminasi ini bagian daripada metode bagian dari pengembangan assure ini itu di luar ya. Jadi harus dipahami diseminasi dalam arti jalur yang diikuti adalah assure-nya, kemudian apakah diseminasi itu di luar dari pengembangan itu ya, bisa dipahami ya, nanti tergantung nanti dari penjelasannya nak ya, pada di hasil pembahasannya itu ya. Selanjutnya Ibu mengkritisi juga ya terkait dengan yang selalu mahasiswa kita lihat dari skripsinya itu tidak bisa dibedakan mana
pengertian judul dengan definisi operasional. Ya. Metode pedoman yang digunakan tahun berapa? 2021. Yang digunakan itu definisi operasional atau Definisi istilah. Definisi operasional. di sini kan tidak ada definisi operasional. Ya. Di sini definisi istilah. Ya, makanya di catatan di belakang itu perlu ditinjau kembali di buku pedoman yang mana sebenarnya digunakan. Ya. Oh iya, kalau itu kan beda dengan yang nanti coba lihat lagi pedoman ya. Karena dia itu kan kita coba berbalik sekarang kan kalau di sebelumnya itu mau kuanti mau kuali itu kan sama. Kalau kayak kualitatif dibilang definisi operasional, padahal itu kan berurusan untuk yang kuantitatif ya. Jadi definisi bahwa fokus masalah dan deskripsi fokus itu kita coba berbalik. Kalau untuk pengembangan ya jadi jenis-jenis pendekatannya nanti Bu berbeda dengan kalau di- kuantitatif itu baru definisi operasional. Kalau kualitatif dia fokus masalah dan deskripsi fokus. kalau pengembangan Kalau pengembangan istilah. definisi istilah. Ibu belajar, makanya ibu tanya pemimpinnya. Terus kalau di sini gimana? Kita coba perbaiki. Ya, oke. Mungkin juga ya di halaman definisi istilah ini harus dibedakan dengan landasan teori ya. Jadi kalau definisi istilah itu cuma gambaran secara sederhana saja, ya, tidak dijelaskan secara luas. Sama halnya di halaman 6. Coba lihat. Nah, ini sebenarnya bisa masuk ini di landasan teorinya. Ya, jadi harus bedakan antara definisi istilah dengan landasan teori. Oke ya. Kemudian ilmu tajwid dan lain sebagainya. Ibu perlu coba buka halaman 30. Nah, ini lembar observasi. Ada kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimen, kemudian di bawahnya pembelajaran model pembelajaran TGT. Halaman 30. Ini itu para praksi. Para praksi. Jadi model pembelajaran yang mau dipakai atau pengembangan? Ini di sini tuh metode yang dipakai yang Metode dalam iya metode dalam menerapkan media ini. Cuma salah. Dia cuma bisa begini. Maksudnya itu kan dia mau coba produk itu. Berarti di dalam percobaan itu dia pakai model TGT dan menggunakan media yang maksudnya itu maksudnya dia. Tapi dia yang keliru. Iya. Pakai kontrol dan eksperimen dan ini kan kota kajian itu kan misalkan kita belajar langsung tapi kan menggunakan media. Nah, media yang digunakan itu adalah media. Tapi sebenarnya Coba Bu, Itu akan jangan bias Bu. Coba Bu, kita fokus saja ke satu. atau Pengembangan penerapan strategi pembelajaran ya penerapan. nanti lain bahasanya di situ tuh yang model pembelajaran itu tidak Jangan dibahasakan di dalam. ya. Jangan dibahasakan. Karena kalau begini, itu nanti orang melihatnya, kenapa pakai dua? Jenis penelitian di dalamnya ada pakai pengembangan, ada juga pakai PTK. Ya, ini kan penerapan itu kan strategi pembelajaran. Jadi kita fokus pada satu saja. Meskipun nantinya kalau penerapan misalnya mau menguji cobakan itu menggunakan metode ya tidak ada masalah. Nah, tetapi jangan dibahasakan dengan bahasa ini di dalam, makanya ada salah ketisto atau ada yang dilupa ya. Jadi saya bilang mungkin ada lihat penelitiannya orang belum dia ganti. Ternyata kan ada ya. Jadi silakan saja karena yang setahu Ibu tidak bisa kita
buat dalam penelitian itu dua misalnya hal yang berbeda, ya. Jadi kalau kita memang menggunakan jenis penelitian pengembangan, kita fokusnya ke situ, ya. Nanti kalau sudah selesai medianya, kemudian misalnya mau diseminasi, ya. Kalau bisa Bu, di diseminasinya di kelas di sekolah lain itu lebih bagus lagi. Kalau mampu, ya, kalau mampu misalnya, dan itu ada sekolah yang memang bersedia untuk misalnya tanpa menguji coba kita, lebih bagus lagi, ya. Misalnya seperti itu kalau memang mau, sedangkan kita saja S3 diseminasinya cuma ya, lewat apa namanya, lewat jurnal saja, itu sudah masuk sebenarnya diseminasi kalau sudah masuk dalam jurnal. Jadi makanya ya, tolong itu nantinya dibahasakan sehingga jangan kesannya ya ada dua hal yang dilakukan di situ. Kemudian kisi-kisi instrumennya nanti bidangnya Pak Kadir ya untuk melihat apakah memang instrumennya sudah ya layak untuk dipakai atau gimana. Ya, saya kira demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada penguji satu yang sudah banyak memberikan Saya ambil waktunya masukan ya. Dan memang ini biasanya proposal dengan Ya. hasil itu tim penguji itu cerewet ya. Kalau giliran menggunakan sudah menggunakan sudah tenang. ya. Dan memang itu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh akhir supaya bisa dikembangkan. Yang tadi itu terkait validasi aksi nanti untuk materinya itu yang memang mungkin Anda bisa minta bantuan dosen-dosen semua ya yang memang bidang tadi itu ya memang pakar itu yang bisa ya sedia mereka walaupun memang ada juga dosen ya itu kan mungkin secara umum pengetahuannya ya kalau khusus metode itu kan kita serahkan ke kerjaannya lagi ada Bapak Ipon sebagai manajer Ada temannya yang memang misalnya kori yang ya, bisa bisa apa ya tapi yang usahakan yang sudah sarjana dan juga yang belum sarjana ya karena tidak mungkin juga Pak wali itu yang melakukan itu kemudian dia juga mau observasi itu harus di luar itu ya nanti coba kita akan diskusikan dan memang tadi ini bukan yang kalau Ya. selesai Pak Kadir Langsung. kita tutup yang berikutnya sebentar ya penguji dulu untuk instrumen yang tesnya itu ya terlalu riskan kalau hanya satu soal itu satu indikator itu hanya satu ya cukup buatlah dua ya boleh pilihan belanja ya misalnya ada 10 anak berapa mungkin anak SMP lagi itu Anda perlu pertimbangkan lagi ya Ain dan memang tanyain itu kayaknya seingat saya kemarin lupa parafrasi ya itu sempat kita koreksi kita kan tidak pakai kelas formal kelas ekstrim ya tapi satu kelas yang beda dari semua tes. Nah yang tadi yang sampai tadi mungkin kalau bisa ditanyakan sampai sekarang sebagai peneliti saya itu belum memperoleh gambaran seperti apa itu desain kotak ajaib itu gimana itu tidak punya ini ya pemikiran itu sudah punya gambaran gimana? Lihat di ini Bu, YouTube. Untuk di contohnya itu yang dari di YouTube nanti yang dikembangkan dari Coba lihat sih seperti apa ada dari sini ada dan contohnya ya? coba ditampilkan dulu Maksudnya itu ada puzzle terus ada ular tangga itu seperti apa maksudnya itu dalam satu dus tadi terus itu kan ada 4 sisi terus gimana caranya? di satu sisi itu dia ada puzzle. Nah, puzzle itu dia cuma 3 kotak. Nanti anaknya gimana? Maksudnya kalau dia milih itu gimana? Dia Jadi dapat selama puzzle. permainannya itu dari kotak dari ular tangga dulu. Nah, setelah menyelesaikan ular tangga, nanti mengambil tantangan di kotak ajaib di Doraemon. Di Doraemon itu kan dia ada kantung. Nah, di kantungnya itu nanti akan diselipkan tantangan-tantangan. Nah, dari tantangan itu
lihat dilihat itu di taman itu huruf izar itu izar itu ada bagian-bagian apa, terdapat huruf-huruf apa, dan iqab itu seperti apa. Nah, di puzzle ini nanti akan akan mencocokkan dari tantangan ini. Jadi kan kalau Doraemon itu dia dapat kartu, terus kartu itu dia cocokkan di puzzle. Di puzzle melihat di taman tajwid itu contoh-contoh. Taman tajwidnya apa? Taman tajwidnya itu ada huruf-huruf hijaiyah yang terdapat dalam hukum tajwid. Jadi contoh-contohnya itu Jadi huruf-huruf tajwid itu sebentar ada di taman tajwid itu. Oke, baik. Nah sekarang Jadi lain taman tajwid, lain kota Ajaib. Enggak, satu kali di situ. Iya. Nah sekarang ini apa ya? Ini nanti rancangannya ada pakai dosa kuat atau apa ini? Maksudnya kan kalau di sini kan dalam 12 itu bahkan juga didefinisikannya. Ya. Ya, desainnya seperti ini, alat-alat yang diperlukan seperti ini, cara ini seperti apa ya? Itu kan biar lebih. Jadi kita kalau baca ya ini maksudnya. Jadi nanti ini pakai dosa kuat atau dosa? Caranya harus aku ibu, tapi disusun begitu sampai dia tebal. Harus tebal karena mau dilipat-lipat. Kalau model kotak begini kayak kue begini lah, kayak begini ya. Ini kan kotak. Iya. Ya, seperti ini ya. Nanti ada penutupnya. Iya, nanti ada penutupnya. Ada penutupnya. Jadi sisinya ini bisa dibuka-buka. Bisa. nah, disitulah Nanti- ulang tangganya dengan ininya. Iya. Nanti dia penutupnya bukan model begitu, DP penutup itu terpisah dari kotaknya. Oh, Nanti iya. disatukan begini. Nanti kalau dibuka baru terbuka kotaknya. Terus kertas itu dah. Ya. Yang 4 itu ya. Ya. Terus sendiri berarti dia menyatu ketika kita tutup. Iya. Ketika penutupnya dibuka terbuka. Ya maksudnya itu kan bagusnya lebih ada detail kan ini kalau bikin Harus besar itu medianya kan, karena kan di situ nanti isinya kan ada beberapa tuh ya. Kalau memang seperti air itu mungkin Anda harus buat modal ya. Itu modal sedikit. Itu di Rosario kalau nggak salah. Itu ada kartu apa yang bikin kertas undangan itu ya. Kartu undangan itu kan ada yang memang kotak yang apa ya? Bisa ini bagus itu tebal bahannya. Kalau nggak salah waktu pernah ibu baca di sini ada 3 dimensi ya. Iya. Itu dia 3 dimensi itu dari taman tajwid dulu. Itu masih ada ininya ya. Seperti apa maksudnya makanya masih belum. Coba dulu Coba di tunjukkan, ada kita nggak? dulu yang jadi mestinya nanti pengembangan ini kan pengembangan berarti tidak sama dengan yang lainnya. Jadi harus ada bedanya dengan yang sebelumnya. Ya. Atau ada nggak di HP Anda? Coba tunjukkan aja di kita yang seperti apa. Kalau mungkin Anda yang oh itu maksudnya masih itu ada tahapan-tahapan. Tangga. Itu ada kotak ini. Aja. Iya. Tapi seperti apa ada? Iya. Ya. Gambaran itu ada ular tangga. Apalagi tadi katanya dari ular tangga dulu. Baru mencabut. Di ulang tangga itu lama sekali loh main. Iya. Dia cuma singkat bapak. Dia jadi cuma 2 ular sama 2 tangganya. Jadi dia cuma 3 kotak. Makanya ada coba. Supaya orang lihat. Iya maksudnya menarik dan bagus deh. Maksudnya saking menariknya kita kepo ya. Kita model ini ya, model saya kotanya. Kalau ada di HP Jo. Di situ laptop. Ya. Enter spasi atau apa di situ. Ada ya? Coba mana ini ya? Kotak ajaib. Yang ada kan kantong ajaib Doraemon ya, ini kotaknya ya.
Berarti ada juga nanti pedoman penggunaannya, panduannya, panduan. Modifikasi kota ajaib ya. Ini baru satuan itu, satu ya, baru ini nah. Harus kasih rapi lah nanti. Oke. Si kasar ini cara buatnya ya. Oh ini Doraemon. Jadi Doraemon di situ ditempel, nanti di dalam kantongnya itu diisi ya. Soal situ ya. Iya. Ayo sudah. Oke nanti, boleh silakan. Tapi usahakan rapi menarik ya. Baik mungkin itu cukup dari saya. Selanjutnya kepada Ibu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua Sidang untuk pertemuan MPD, Ibu Penguji Institut, Dr. Master Pramukul Mage, serta istimewa pada hari ini Ananda Nur Ayi Musik ya. Selamat sudah sampai pada seminar proposal. Namun harus melalui beberapa tahap ya diuji di sini. Baik untuk yang pertama, ini kan kamu nanti ada uji di eksperimen kan? Nah, itu sebenarnya sumbernya dari mana ini? Pakai game ini seperti apa? Biasanya kan eksperimen pakai signifikan alfa itu yang dibandingkan ya. Kalau ini yang in-game ini seperti apa ini untuk melihat hipotesis itu ditolak atau diterima. Kalau di statistik kan biasanya kalau ditolak, kalau misalnya tabelnya bisa apa T-nya lebih besar daripada tabel. Kalau yang ini in-game ini seperti apa untuk menjustifikasi diterima atau ditolak. Untuk Hanul dan satunya di untuk uji hipotesisnya itu Bapak Ayu ngambil yang ini semua uji T-nya itu untuk yang MJ itu menilai DP presentasi dari efektivitas itu efektif tidak. Kalau di statistik ya, kalau di eksperimen kan biasa melihat diterima atau ditolak kan dilihat dari signifikan angka. Kalau dari ini seperti apa, karena dia kan dikategorikan ada rendah, sedang dan tinggi. Apakah misalnya sedang dan tinggi itu sudah dikategorikan ditolak seperti apa? Kalau di statistik kan pilihannya cuma dua, apakah diterima atau ditolak ya, pakai rumus kayak gitu kan, independent sample test atau independent sample test. Kalau ini seperti apa? Karena dikategorikan itu jadi tiga. Bagaimana kita mengatakan bahwa Hanul itu nanti ditolak sehingga medianya bisa dikatakan efektif? Kalau nilainya itu Bapak dia 0, yang kriteria kedua Bapak 0,3 kurang lebih dari MGen 0,7. Berarti kalau di atas 0,7 enggak Iya diterima. diterima. Diterima juga. Iya itu kan dia sudah termasuk tinggi lagi Bapak. Ini sudah
Kalau dibawa dari 0,7 itu kan ya. Kenapa nggak pakai yang ini aja, yang membandingkan T hitung sama T tabel? Kalau misalnya T hitungnya lebih kecil sama atau lebih besar dibanding tabel, dia dikatakan efektif. Ini sebenarnya daripada pemimpin satu jawaban. Ini sebenarnya dia untuk kriteria pengujian itu kita selalu membandingkan yang kita itu dengan tabel sudah ukurannya. Jadi sebenarnya itu pengujian hipotesisnya itu pakai uji T. Kapan dia ditolak, hipotesisnya ditolak, kapan dia diterima gitu. Jika T itu misalkan lebih besar daripada T tabel maka dia diterima, hipotesisnya diterima ya. Nah untuk pengujian keefektifannya itu ya pakai ini lagi ya. Membandingkan nilai yang Anda efektif dengan tidak efektif itu di situ. Tapi untuk hipotesisnya ditolak atau diterima bukan Anda membandingkan dia dengan ya. Coba nanti lihat lagi buku statistik. Coba lihat. Karena kalau tahu saya kalau mengujian hipotesis itu Membandingkan itu dengan tabel. tabel apakah namanya diterima atau ditolak, sehingga hipotesismu nanti bisa diketahui ya atau tidak. Jadi dilihat lagi ya bagaimana rumus ini. Selanjutnya, nah ini kan bukan kontrol eksperimen ya, pakai sebelum dan sesudah. Saya ingin mengkonfirmasi di sini kan soalnya dikatakan sama yang pretest dan post test. Apakah itu tidak mempengaruhi hasilnya post testnya? Kalau misalnya soalnya sama, pretest dan post test sama, bisa jadi kan mereka nanti pada saat post test dulu ini soalnya bisa jadi kan bias di situ. Mereka sudah tahu kelas setelah belajar begini, bisa otomatis kan post test akan naik. Jadi asumsinya pasti hipotesismu bisa jadi akan terbukti kalau ditolak kalau soalnya sama. Perlu dipertimbangkan itu ya, soal pretest sama post testnya. Kalau saya pribadi jangan sama. Mungkin biasanya bukan karena media ini yang mempengaruhi ada perbedaan atau tidak, tetapi karena mereka sudah mempelajari. Evaluasi itu kan kalau mereka sudah pelajari sebelumnya bisa jadi dipelajari lagi sehingga nanti jawabannya bisa benar. Mungkin kalau saya pribadi soalnya berbeda tapi dengan tingkat yang sama seperti itu ya. Oke, tadi ini kan desainmu masyhur ya, lumayan kalau saya lihat sampai uji coba kelas kecil juga ya, kelas besar selama 2 bulan. Kira-kira itu bisa nggak selesai? Kalau saya pribadi nggak sampai uji saja, uji eksperimen saja sudah sampai 6 bulan ini baru kelar ya, bisa nggak itu? Sementara kan ini ada revisi dari ini ada di halaman berapa yang saya lihat. Setelah misalnya mediamu mendapatkan validasi dari ahli, kamu adakan revisi lagi. Apakah bisa itu selama 2 bulan? Bahkan sampai ada uji kelas kecil, uji kelas besar. Perlu dipertimbangkan mungkin waktunya ya. Kalau 2 bulan, kalau saya pribadi itu waktunya pendek sekali. Itu baru misalnya di sekolah, kalau di sekolah itu kadang ada gurunya tidak bisa lagi, ada asesmen lagi, siswanya tidak bisa masuk lagi. Itu perlu dipertimbangkan waktunya 2 bulan. Pengembangan ini bukan misalnya yang langsung dicoba, tetapi melalui beberapa tahap yang betul-betul sehingga nanti produk medianya itu bisa digunakan. Kalau dari Komuni 1 diseminasi itu ya, bisa digunakan di tempat lain. Jadi ya nggak asal-asal dari produknya, tapi betul-betul produk ini bisa dimanfaatkan ya. Karena tujuan diseminasi seperti itu.
dari penulisan juga kamu ini kayaknya banyak tipu sekali saya lihat ya. Diperbaiki penulisan ya, tipu-tipunya diperbaiki karena ya sebagai pembaca kan pertama dilihat dari itu ya, kita mau yakin apa enggak tulisan ini dari tipu-tipunya itu ya. Bagaimana misalnya itu pembaca mau yakin sementara penulisannya belum terlalu baik ya. Ada juga tadi saya lihat ya, menggunakan bahasa yang formal ketika menulis, terutama untuk karya ilmiah pada halaman 8, halaman 26, misalnya catatan guna nah pada tahap ketiga ini. Nah ini kan kayak bahasa speaking ya, bahasa berbicara. Nah kalau untuk kayak karya tulis ilmiah seperti ini, bahasanya itu dibuat dalam bentuk baku dan formal. Nanti ada RPP enggak ya untuk ini pelaksanaan pembelajaran? Ada. Nanti desain pembelajarannya seperti apa? Media itu kapan digunakan? Kapan digunakan dalam pembelajaran? Nanti setelah penjelasan dari guru mata pelajaran. Berapa kali pertemuan? 5 kali. Ya? Maksudnya pertemuan Ini kan nanti diuji coba kayaknya kelas kecil. Nah berapa kali pertemuan? Kelas kecil sama kelas besar? 2. Dengan berbagai banyak hukum dipegang besar kelas IPA ini, apakah bisa untuk 2 kali? Itu juga dengan medianya. Kan bahasanya seperti ini ya, materi dulu dijelaskan sama gurunya. Nanti untuk media setelah materi dijelaskan ya. Seperti itu. Kalau 2 kali apakah bisa dengan materi ini sebanyak itu? Usahakan. Karena saya lihat banyak sekali ya, mereka hukum normatif, ishar, ibtigam, ikhlas, ikhfa. Kalau 2 kali bisa kayak itu sebenarnya. Karena kalau saya dari dulu 1 kali ishar saja 1 kali pertemuan saya, apalagi itu dengan permainan juga kan, bisa nggak waktunya cuma 2 kali? Permainan itu kan juga lumayan meminta waktu, belum lagi penjelasannya seperti apa. Jadi mungkin dipertimbangkan. Ya mungkin aja. Coba nanti kalau kalian pastikan dengan gurunya ya, untuk hukum-hukum bacaan ya, itu berapa kali pertemuan di dalam RPP, ya? Jangan sampai begini. Ada kata 2 kali, tapi ternyata RPP dia kan sampai 3 atau 4 kali pertemuan, ya? Nanti coba pastikan tanyakan ya. Makanya kalau konsultasi dengan Pak Wali dulu. lihat dari pertanyaan. Oke? Karena kalau tetap makan waktu lah dia. Iya. PJ-nya sehari berapa lama? Main-main juga kan, Iya. tangga belum materinya. Kalau seingat saya dulu kayak bisa saja itu 1 kali pertemuan saya dibahas. Luar biasa. Apalagi di SMP. Lagi nih SMP. Nah, daerah sini juga kan melihat kalau Tidak semua iya. Orang di sini belum kan bisa mengaji, mahasiswa saja yang belum bisa mengaji. Itu mungkin perlu dipertimbangkan juga. Jangan 2 kali mungkin di ini aja, maksudnya sampai betul-betul mungkin siswanya dikira rasanya mantap gitu ya. Bisa dijawab selalu. Yang tadi juga yang TGT itu saya lihat ya. Mungkin kalau saya pribadi yang TGT tadi itu kan mungkin sangat berkenan dengan permainan juga ya, media ini yang memang agak cocok dengan permainan, sementara model mungkin yang cocok itu TGT seperti itu diserasikan ya. Baiknya mungkin sebelumnya gurunya menggunakan model apa itu aja yang dipakai ya. Saya setuju dengan penguji 1 tadi, takutnya kalau pakai TGT itu kan mungkin belum pernah dipakai di sana. Takutnya gara-gara itu atau TGT itu mungkin
TGP-nya lah yang mempengaruhi hasil belajar, bukan media seperti itu ya. Jadi dianalisis dulu sebelumnya gurunya itu menggunakan model pembelajaran apa, itu ada yang digunakan sambil menggunakan media ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada pengunjung ketua yang sudah memberikan masukan juga. Jadi hari ini tugas Anda adalah kita konsultasi dulu dengan gurunya ya, pastikan untuk materi ajaran itu adalah beberapa kali pertemuan ya, sesuai dengan itu. Tapi jangan kedatangan Anda mengubah pembelajaran yang sudah ada di sana. Kalau untuk TGD itu dipertimbangkan ya. Ketika Anda mau cobakan ya media yang sudah Anda buat ini, karena takutnya itu tadi dia bias ya, untuk media pengaruhi tapi metode pembelajaran yang Anda lakukan itu TGD itu Anda yang menentukan itu dari gurunya. Saya mau tanya dulu sampai kalau misalnya dia nggak pakai itu ya pembelajaran langsung ya seperti apa adanya saja, cuman ada perubahannya, tambahan itu ya tadi Anda menggunakan Windows itu berubah deh yang sekolah itu ya. Baik, Jangan sampai juga Pak Wali itu tidak tahu aplikasikan itu TDT. Karena kan tetap nanti Pak Wali lagi yang nanti ada majalah lagi ke itu. Jadi apa adanya ini natural lah, nggak usah ada apa-apa, hanya bedanya itu yang tadi mungkin ya selama ini tidak menggunakan media, ini sekarang menggunakan media, itu saja ya. Jadi jangan ada mencoba membuat lagi suatu hal yang baru. Makanya tadi pembicara dia sampaikan Anda ini mau apa ya, mau PTK atau mau apa, cobakan sebuah model pembelajaran atau coba menerapkan aplikasi yang sudah dikembangkan ya. Karena itu biasa ya. Dan memang sudah kebetulan masih banyak typo ya, dan saya sangat minat sekali sebenarnya ketika saya dulu disertasi dan tesis ya, kata pembimbing saya itu karyanya itu kalau sudah lebih dari 3 halaman salahnya itu tiap 3 halaman itu berarti sudah bukan lagi karyanya ya. Dan sangat ingat sekali pernah itu dilempar ya, sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Iya. Ada baik berkesan bisa. Itu ya, jadi sebenarnya sebuah karya ilmiah itu bukan sebanyak sekali. Apalagi typo itu ya, banyak sekali. Kata-kata nah, apalagi sebenarnya penggunaan kata kita di dalam ini Iya. tidak bisa sebenarnya tidak bisa. Itu kan Lebih baik misalnya kata penulis apa kan lebih baik ya, penulis ya. Kalau kita itu kan itu dihindari penggunaan kata kita. Itu kalau istilah itu bahasa pasar. Jangan Anda menggunakan bahasa pasar di dalam karya. Bahasa pasar itu bukan berarti bahasa pasar dipakai orang pasar, enggak. Bahasa pasar itu bahasa keseharian kita ya, kita apa ya? Kita menulis, jadi jangan menggunakan istilah bahasa pasar ya. Bahasa pasar yang sehari-hari maksudnya ya. Penggunaan kata dinya saya dulu ya banyak sekali. Disambung dengan dia bisa. Ya, mana yang menunjukkan kata tempat, mana yang tidak ya itu kan harus kita ini nggak bisa proses apa. Bisa tapi tahu ya di kelas, di dalam, di luar, apakah itu disambung atau bisa ya Anda harus perlu belajar lagi ya. Oke baik, mungkin kita sampai pada sesi terakhir. Jadi memperhatikan dari seluruh tim penguji pada siang hari ini. Skripsi Anda ini layak ya, dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan perbaikan. Insya Allah kita akan diberikan bimbingan dengan waktu 1 bulan, itu mulai 26 Juni sampai 26 Juli. Bila mana satu batas-batas tentukan ada progres, Anda siap-siap duduk kembali di posisi. Ya. Sudah banyak yang mengalaminya ya, jadi sampai Anda mengalami hal yang sama ya. Cukup sekali dulu. Nanti yang berikutnya adalah ujian seminar ya. Dan bersama ketua tim penguji yang mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh
skripsi dari Nur Hayat Musi, dan kita akhiri seluruh rangkaian ujian seminar proposal pada siang hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya bebas. Ya bilang. Hari